Studi kasus noise hazard di dunia kerja. Outline, studi kasus di Indonesia, studi kasus internasional, evaluasi dan rencana implementasi. Tujuan, menganalisis kasus nyata, kejadian bahaya, kebisingan di tempat kerja, khususnya di Indonesia. Mengidentifikasi penyebab dan dampak kasus berdasarkan investigasi K3, menyimpulkan pembelajaran yang dapat diambil untuk pencegahan kasus serupa, menyusun evaluasi dan rencana implementasi perbaikan berbasis kasus nyata. Industri tekstil di Jawa Barat. Kronologi kasus tekstil. Pekerja bagian tenun terpapar kebisingan mesin lebih dari 95 desibel A selama 8 jam kerja per hari. Paparan jangka panjang menimbulkan masalah serius. Hasil audiometri berkala menunjukkan adanya penyakit akibat pekerjaan PAP berupa gangguan pendengaran permanen. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya pencegahan sejak dini dan keterlambatan dalam deteksi. Penyebab kasus tekstil. Penyebab utama muncul karena minimnya engineering control pada mesin tenun, seperti barrier akustik atau perawatan rutin. Selain itu, alat pelindung diri APD tidak selalu dipakai pekerja. Kurangnya pengawasan dan budaya K3 membuat kepatuhan sangat rendah. Kombinasi faktor ini memperbesar risiko kerusakan pendengaran permanen di kalangan pekerja. Dampak kasus tekstil, kesehatan, gangguan pendengaran permanen, dan tinnitus. Operasional, komunikasi antar pekerja terganggu. Risiko kecelakaan meningkat. Finansial, biaya kompensasi, dan klaim kesehatan membebani perusahaan. Reputasi, menurunnya kepercayaan pekerja terhadap komitmen manajemen K3. Pembelajaran kasus tekstil. Kasus ini menekankan pentingnya menerapkan engineering control pada mesin berisik, memastikan monitoring audiometri dilakukan secara rutin, serta memperketat pengawasan kepatuhan APD. Pencegahan dini dan edukasi pekerja menjadi kunci untuk mengurangi dampak kesehatan, biaya finansial, dan risiko reputasi perusahaan di masa depan. Industri penerbangan ground handling. Kronologi kasus penerbangan, pekerja ground handling di apron bandara terpapar kebisingan mesin pesawat lebih dari 100 desibel A setiap hari. APD seadanya dibagikan, tetapi tidak disertai pelatihan penggunaan. Rotasi kerja minim, sehingga pekerja mengalami paparan berulang. Tanpa sistem monitoring kebisingan, risiko kesehatan meningkat dan nyaris menimbulkan insiden near miss di area operasional. Penyebab kasus penerbangan. Faktor penyebab muncul karena tidak adanya sistem rotasi kerja dan lemahnya kontrol administratif. Perusahaan juga tidak menerapkan monitoring kebisingan tuat. Pekerja kurang dibekali pelatihan terkait bahaya bising, sehingga penggunaan APD tidak efektif. Akibatnya, perlindungan bergantung pada solusi seadanya tanpa dukungan sistemik yang memadai. Dampak kasus penerbangan, kesehatan, kasus PAP sementara, hingga permanen meningkat. Operasional, kelelahan, dan miskomunikasi antar pekerja memicu near miss. Finansial, perusahaan menanggung biaya turnover dan klaim asuransi, regulasi, potensi sanksi dari otoritas K3, dan transportasi meningkat. Pembelajaran kasus penerbangan, kasus ini menunjukkan bahwa APD saja tidak cukup. Diperlukan kombinasi engineering control barrier suara, administrative control rotasi kerja, dan monitoring TUA, serta edukasi penggunaan APD yang tepat. Pelatihan intensif dan integrasi sistem K3 menjadi syarat mutlak
untuk menekan risiko kesehatan, finansial, dan operasional. Industri otomotif di Jepang. Kronologi kasus otomotif Jepang. Awalnya pekerja enggan memakai APD karena desain earplug yang tidak nyaman, tingkat kepatuhan rendah, dan kasus PAP meningkat signifikan. Setelah perusahaan melakukan redesign APD dengan custom earplug yang ergonomis, kenyamanan meningkat, dan penggunaan APD menjadi konsisten. Akibatnya, angka kasus PAP menurun tajam. Penyebab kasus otomotif Jepang. Faktor utama berasal dari desain APD yang tidak ergonomis, sehingga menurunkan motivasi pemakaian. Edukasi pekerja juga terbatas, sehingga mereka tidak memahami risiko jangka panjang. Minimnya pengawasan memperparah kondisi. Setelah inovasi dilakukan dengan earplug custom, penyebab ini berhasil diatasi dengan meningkatkan kepatuhan. Dampak kasus otomotif Jepang. Kesehatan, tren gangguan pendengaran menurun. Operasional, komunikasi dan produktivitas meningkat karena pekerja lebih nyaman, finansial, biaya kompensasi turun, investasi redesign, APD, terbukti efisien. Budaya kerja, meningkatnya kepercayaan pekerja terhadap manajemen K3. Pembelajaran kasus otomotif Jepang. Kasus ini membuktikan bahwa kenyamanan dan ergonomi APD adalah faktor penentu keberhasilan program pencegahan kebisingan. Desain yang sesuai anatomi pekerja mendorong kepatuhan tinggi. Perusahaan perlu menempatkan aspek kenyamanan sebagai strategi utama, bukan sekadar pemenuhan regulasi. Evaluasi dan rencana implementasi. Pola umum kasus Indonesia. Dua kasus menunjukkan pola berulang. Perusahaan cenderung menjadikan APD sebagai solusi utama, tanpa dukungan engineering control dan monitoring kebisingan. Hal ini membuat risiko PAP sulit dicegah sejak dini. Tanpa pendekatan menyeluruh, pekerja tetap rentan meski APD tersedia di lapangan. Audiometri dan deteksi dini. Audiometri berkala sering tidak dilakukan secara konsisten. Akibatnya, PAP baru terdeteksi ketika kondisi pekerja sudah permanen. Tanpa baseline dan monitoring periodik, perusahaan kehilangan peluang untuk melakukan intervensi dini. Sistem kesehatan kerja menjadi lemah, dan dampak kesehatan semakin luas. Edukasi dan kepatuhan pekerja. Rendahnya edukasi mengenai bahaya kebisingan membuat pekerja kurang disiplin memakai APD. Minimnya sosialisasi dan pengawasan menyebabkan kepatuhan rendah. Budaya K3 belum tertanam kuat. Padahal, edukasi yang terstruktur dapat meningkatkan kesadaran pekerja dan memperkuat perlindungan kesehatan pendengaran. Rencana implementasi, pengendalian teknis, langkah teknis yang perlu dilakukan, antara lain, desain ulang mesin berisik, pemasangan barrier akustik, serta perawatan rutin agar kebisingan tidak melebihi ambang batas. Engineering control menjadi prioritas utama dalam hierarki pengendalian, karena mampu menurunkan paparan di sumbernya. Rencana implementasi, pengendalian administratif. Pendekatan administratif meliputi sistem rotasi kerja untuk mengurangi durasi paparan, penggunaan tua monitoring untuk mengukur rata-rata kebisingan, serta penyusunan SOP kebisingan. Dengan aturan kerja yang jelas, paparan dapat dibatasi tanpa mengganggu produktivitas operasional. Rencana implementasi, manajemen APD. Pemilihan APD harus mempertimbangkan noise reduction rating, NRR, sesuai kondisi kerja. Diperlukan fit testing, edukasi penggunaan,
serta monitoring kepatuhan. APD bukan hanya distribusi, tapi juga pemahaman cara pakai yang benar. Sistem ini memastikan perlindungan pendengaran benar-benar efektif. Rencana implementasi, program kesehatan kerja, program kesehatan perlu mencakup audiometri baseline, pemeriksaan periodik, serta tindak lanjut medis bagi pekerja dengan tanda PAP. Data hasil audiometri menjadi dasar keputusan manajemen risiko. Dengan demikian, deteksi dini dapat menyelamatkan kualitas hidup pekerja dan menekan biaya kompensasi.